ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sering kita lupakan. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat sempat. Kita diberi kenikmatan oleh Allah berupa nikmat sehat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia ini. Kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat sempat, sehingga kita masih sempat untuk bernafas di muka bumi ini. Sehingga ketika kita diberi dua kenikmatan tersebut, yang wajib kita laksanakan adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian puncak dari pesan kepada diri kami sendiri selaku khotib dan pesan kepada jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah pada hari ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tadi kami mengutip surat Al-Asr, surat nomor 3, surat yang turun di kota Makkah. Demi masa, sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Asr ini sudah banyak ditafsirkan oleh banyak mufasir. Saya akan menjelaskan dari dua mufasir. Yang pertama adalah Muhammad Abduh, seorang mufasir pembaharu dari Mesir yang menuliskan tafsir berjudul Tafsir Al-Quranul Hakim, atau di Indonesia biasa dikenal dengan Tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh menjelaskan Al-Asr adalah waktu asar, adalah waktu ketika asbabul nuzul surat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya. Adalah tradisi orang Arab ketika mereka selesai bekerja, yaitu di waktu asar. Sehingga Muhammad Abduh menjelaskan Al-Asr adalah waktu asar. Di masa itu orang Arab setelah selesai bekerja, mereka keluar rumah kongko-kongko, santai-santai, mungkin kalau kita zamannya sekarang ngopi-ngopi. Tetapi yang terjadi memang ketika mereka kongko-kongko, ngopi-ngopi menunggu waktu malam tiba, waktu maghrib tiga, mereka melakukan banyak kegiatan yang positif dan juga negatif. Yang positif mungkin hanya kongko-kongko, yang negatif ada yang mereka ngobrol lalu diakhiri dengan pertengkaran, ada yang mereka bermain diakhiri dengan perjudian dan sebagainya. Sehingga dalam surat Al-Asr ini Muhammad Abduh menjelaskan bahwasannya ada waktu-waktu yang disebut sebagai waktu yang celaka bagi orang-orang Arab. Lalu Muhammad Abduh menjelaskan, sesungguhnya di dalam Islam tidak ada yang namanya waktu yang celaka. Semuanya waktu baik, tergantung kita melaksanakannya. Tafsir yang kedua adalah tafsir yang dituliskan oleh
Buya Hamka dalam tafsirnya Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka menjelaskan Al-Asr dimaknai dengan demi masa. Seperti halnya banyak mufasir yang menjelaskan Al-Asr adalah demi masa atau demi waktu. Buya Hamka menjelaskan bahwasanya di dalam ajaran agama Islam, waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Lalu beliau menjelaskan, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Kalau dulu mungkin tahun 2000-an ada grup nasyid dari Malaysia namanya Raihan, itu mengartikan demi masa itu dengan artian yang bagus. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Kalau kita bicara berkaitan dengan ayat pertama dan ayat kedua, di sini dijelaskan bahwasanya manusia ini berada di dalam kontinum waktu di hari ini, khususnya mereka hidup di dunia ini. Di dalam Islam, waktu di dunia ini ada wa awali dan wa akhiri, ada awalnya dan ada akhirnya. Filosofi waktu bagi orang Islam adalah waktu di mana mereka menggunakan waktu yang sebaik-baiknya di dunia ini untuk menuju terminal waktu berikutnya di alam akhirat, selanjutnya di yaumul hisab, selanjutnya di dunia yang lain. Bicara berkaitan dengan waktu demi masa ini memang tidak mudah dijelaskan. Banyak para filosof yang menjelaskan berkaitan dengan waktu, tetapi mereka memang tidak punya filosofi berkaitan dengan waktu setelah hidup di dunia ini berkaitan dengan urusan akhirat. Ada seorang filosof dari Amerika yang namanya adalah Schopenhauer. Dia menyampaikan berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Hidup di dunia ini adalah the terrible job. Hidup di dunia ini adalah sesuatu yang lucu dan sungguh mengerikan. Dia melihat bahwasanya hidup di dunia ini seperti melihat sebuah tragedi. Bahwasanya lebih baik kalau kita melihat dunia ini banyak kematian, banyak peperangan, lebih baik kita ini hidup muda saja sampai muda saja, lalu di akhirnya kita lebih baik mati muda saja. Dia melihat hidup ini dengan sangat pesimis. Yang kedua adalah filosof yang sampai hari ini sangat terkenal, namanya adalah Heidegger. Heidegger seorang filosof dari Jerman menulis buku risalah yang sangat terkenal sekali. Judulnya adalah The Being and Time, Mengada dan Waktu. Buku itu sangat terkenal sekali sampai hari ini. Dia bicara berkaitan dengan untuk apa sih kita hidup di dunia ini. Heidegger menjelaskan bahwasanya manusia hidup di dunia ini adalah untuk bereksistensi. Dia menyampaikan bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, kita ini harus memiliki makna sebelum nanti kita mati dan dikenang oleh orang kita sebagai orang baik ataupun orang buruk. Dia tidak bicara berkaitan dengan surga dan neraka, tetapi dia bicara berkaitan dengan ketika kita hidup di dunia ini, maka kita harus mengada eksistensi, dan ketika kita eksistensi ini, kita harus memberi makna bagi dunia ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Di dalam Islam dijelaskan hidup di dunia ini ada awalnya, ada akhirnya. Tentu ketika ada awalnya, ada akhirnya, kita harus memberi makna di dunia ini. Kalau di dalam
istilah bahasa Jawa itu ada istilah yang sangat bagus sekali berkaitan dengan dunia ini. Urip mong mampir ngombe. Hidup ini hanya mampir minum saja. Orang Jawa menyampaikan hidup di dunia ini hanya singkat saja. Hanya mampir ngombe, bukan mampir tidur, bukan mampir ngekos, apapun mampir kuliah, tetapi hanya mampir ngombe saja. Sehingga kita bicara berkaitan dengan dunia ini bagi orang Jawa yang berkesesuaian dengan Islam, kita harus memaknai dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita bicara berkaitan dengan urusan dunia ini, apa yang bisa kita lakukan? Dalam surat Al-Asr yang suratnya sangat pendek sekali ini, jumlah ayatnya itu ada 3. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan 4 hal. Yang pertama adalah illalladzina amanu. Orang itu ada di dalam kerugian kecuali dia melaksanakan 4 hal. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri utama bagi kita, bagi orang muslim, ketika kita hidup di dunia ini mengada, eksis dan bermakna adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman itu adalah modal bagi kita semua. Modal awal di dalam kita hidup, modal awal di dalam urusan dunia dan akhirat kita. Ketika modal itu hilang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Keuntungan pun kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka yang pertama yang wajib kita punyai adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wa amilus sholihah, dan orang yang beramal soleh. Setelah kita beriman, setelah kita hablu minallah, maka kita adalah hablu minanas, beramal soleh, berbuat kebaikan di dunia ini. Dengan amal soleh ini kita akan membawa kebaikan kita akan membawa pundi-pundi amal ini untuk kehidupan di akhirat kelak. Yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, berpesan-pesan dengan kebenaran, watawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Buya Hamka menjelaskan berkaitan dengan ayat, 2 ayat terakhir ini disambungkan berkaitan dengan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Beliau menjelaskan, ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah beramal soleh, selanjutnya kita menjadi pribadi yang memiliki makna bagi masyarakat kita, memiliki makna bagi diri kita, memiliki makna bagi dunia kita. Beliau menjelaskan bahwasanya manusia yang eksis di dunia ini adalah manusia yang memiliki kontribusi terhadap dunia ini. Dalam istilah Jawa disampaikan menjadi pribadi yang migunani tumraping liyan, bermanfaat bagi orang lain. Memang tidak mudah kita berpesan dengan kebenaran. Kalau di dalam dunia hukum Muslim disampaikan, urusan hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maka urusan berpesan berkaitan dengan urusan kebenaran itu memang tidak mudah. Maka kita berpesan berkaitan dengan urusan kebenaran, mengajak kepada kebenaran sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya adalah watawasau bis sabr, dan berpesan dengan kesabaran. Setiap manusia ini punya tantangan, manusia ini punya halangan, manusia ini punya sesuatu di dalam hidup yang rasanya berat untuk dilaksanakan. Itulah yang sering disebut sebagai ujian, itulah yang sering disebut sebagai cobaan. Ketika kita mampu melaksanakan cobaan itu,
mampu melalui cobaan itu, niscaya kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dunia, pribadi yang beramal, pribadi yang beriman. Di dalam istilah Islam yang namanya orang yang penuh kesabaran itu adalah orang yang istiqomah melaksanakan sesuatu yang baik dan terus-menerus. Di dalam urusan manajemen secara modern itu adalah orang yang konsisten. Sehingga ketika kita menjadi pribadi yang baik dan itu kita laksanakan secara istiqomah, secara konsisten, insya Allah itu membawa kebaikan kita di dunia dan akhirat kita. Demikian khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melaksanakan sholat Jumat ini, kami mengajak diri kami sendiri, mengajak jamaah semuanya untuk kita bertebaran di muka bumi ini, untuk mencari ridho kita, untuk mendapatkan amal soleh kita sebagai bekal kita kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Di akhir khutbah Jumat ini kami mengajak kepada jamaah semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita azamkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.